Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Repani dengan NIM 12320100027, jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 4 kelas A. Di sini saya akan menjawab soal UAS yang matkulnya tuh manajemen pengetahuan, di mana dosen pengampunya Pak Fajar. Untuk soal yang pertama tuh di sini ada apa yang dimaksud dengan manajemen pengetahuan knowledge dan mengapa penting diterapkan dalam organisasi pendidikan Islam. Jadi manajemen pengetahuan knowledge ini adalah suatu proses sistematis untuk menciptakan pengorganisasian, menyimpan, membagikan dan menerapkan pengetahuan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Pengetahuan ini dalam konteks ini tidak hanya berupa data dan informasi tertulis, juga mencakup pengalaman, wawasan, intuisi, dan pemahaman yang diperoleh individu dari praktik kerjasama sehari-hari. Ini juga mencakup pengelolaan pengetahuan baik yang tersurat eksplisit maupun yang tersirat gitu, tacit, agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh individu maupun organisasi. Dalam organisasi pendidikan Islam banyak gitu manajemen pengetahuan menjadi sangat penting, karena yang pertama itu ada pelestarian ilmu keislaman. Jadi banyak ilmu Islam yang diwariskan secara turun-menurun, terutama dalam tradisi pesantren atau pelajar-pelajar. Dengan adanya sistem manajemen pengetahuan, nilai-nilai dari wawasan keilmuan tersebut dapat didokumentasikan ataupun dijaga gitu. Terus yang poin kedua yaitu pengetahuan sistem pembelajaran. Pengetahuan yang tersimpan dan tersebar dengan baik memungkinkan guru atau pembimbing itu, ustadz maupun pengelola lembaga untuk terus meningkatkan mutu proses pembelajaran, yang dimana pengetahuan sistem pembelajaran itu sangatlah penting bagi kita para siswa-siswanya. Terus yang kedua ada yang ketiga ada efektivitas organisasi. Keputusan yang diambil berdasarkan pengetahuan yang didokumentasikan cenderung lebih akurat dan berdampak positif bagi lembaga. Nah, di sini juga efektivitas lembaga sangatlah penting. Kenapa? Karena keputusan yang diambil berdasarkan pengetahuan yang terdokumentasikan cenderung lebih akurat gitu. Terus yang keempat yaitu menghadapi tantangan zaman, itu yang dimana zaman sekarang tuh di era digital ini lembaga pendidikan Islam perlu mengelola pengetahuan secara cerdas agar tidak tertinggal baik dalam pengajaran, dakwah maupun pengelolaan institusi. Nah, dalam menghadapi tantangan zaman sekarang di era digitalisasi, pendidikan Islam ini perlu mengelola pengetahuan secara cerdas agar tidak tertinggal. Nah, menurut pendapat pribadi saya, tantangan penerapan manajemen pengetahuan di lembaga keagamaan ataupun universitas menghadapi ada gitu beberapa tantangannya. Yang pertama itu ada minimnya budaya dokumentasi, yang dimana banyak atau guru tidak terbiasa menuliskan pengalaman dan ilmunya, padahal itu sangatlah berharga. Jadi minimnya dokumentasi penting gitu bagi pengalaman itu, untuk mencapai pengalaman dan perjalanan si guru tersebut. Terus ada keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia (SDM).
Jadi belum semua lembaga memiliki akses teknologi yang memadai untuk menyimpan dan menyebarkan pengetahuan secara digital. Kemudian pandangan tradisional sebagian masih menganggap bahwa sistem dokumentasi modern tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisi Islam yang lebih bersifat lisan dan spiritual. Itu untuk jawaban yang pertama. Kemudian jawaban berdua yang dimana soalnya tuh perbedaan antara tacit knowledge dan explicit knowledge. Lalu berikan contohnya mulai dari pesantren atau organisasi gitu. Di sini ada jenis pengetahuannya yaitu tacit. Tacit itu pengertiannya tuh pengetahuan yang bersifat pribadi gitu, sulit diungkapkan atau didokumentasikan, biasanya diperoleh melalui pengalaman langsung gitu. Nah itu tacit knowledge. Contohnya tuh dalam organisasi ya pondok pesantren, universitas, di sini tuh memimpin sholat taraweh yang baik dan khusyuk. Nah kemudian ada explicit knowledge yang dimana pengertiannya tuh pengetahuan yang dapat dikodifikasikan, ditulis dan disimpan dalam dokumen atau media lain, mudah dibagikan gitu. Yang dimana contohnya tuh seperti jadi itu mah tacit. Eksplisit knowledge mah langsung gitu berbentuk barang atau suatu benda gitu, seperti kayak kitab ataupun buku, seperti kalau fasilitas itu kayak kelas, asrama, masjid atau dokumen pesantren. Nah kemudian ada perbedaan utama terletak pada cara penyampaian dan sifat pengetahuannya. Tacit sulit dijelaskan dan tidak terlihat secara langsung. Secara eksplisit bersifat formal, struktur dan mudah diakses. Mungkin itu dari jawaban yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana proses sharing dapat dibangun dalam organisasi berbasis nilai-nilai keislaman. Knowledge sharing ialah proses di mana individu atau kelompok membangun pengalaman atau keahlian kepada pihak lain dalam organisasi. Dalam organisasi berbasis nilai-nilai Islam, proses ini dapat dibangun secara efektif dengan memperhatikan 3 hal utama. Yang pertama tuh ada akhlak kerja gitu. Jadi akhlak mulia gitu, etika Islam. Islam sangat menekankan nilai ikhlas, amanah dan ukhuwah dalam bekerjanya. Nah, itu tuh sangatlah penting bagi seorang manusia yang mengutamakan akhlak. Kemudian seseorang yang memiliki akhlak kerja yang baik akan terdorong untuk berbagi ilmu tanpa pamrih. Jadi tidak sombong atau tidak takabur dan tidak menyimpan pengetahuan dari keuntungan pribadi gitu. Terus kepercayaan. Nah, yang kedua itu ada kepercayaan. Kepercayaan tuh memang sangat penting bagi si guru atau pelajar itu. Rasa percaya antar sesama dalam lembaga sangatlah penting. Dalam Islam, sikap husnudzon, berprasangka baik gitu, mendorong terciptanya lingkungan yang aman untuk berbagi ide tanpa dikritik secara adil gitu. Terus kepercayaan membuat individu merasa dihargai dan didengarkan sehingga dapat terbuka dalam berbagi pengetahuannya. Terus yang ketiga yaitu budaya kolegial, kebersamaan gitu. Islam menekankan prinsip musyawarah dan ta'awun gitu, saling membantu. Dalam organisasi Islam, nilai ini menjadi pondasi penting untuk membangun forum diskusi halakoh atau sekumpulan gitu, pelatih internal dan monitoring. Kemudian
Budaya kolonial mendorong terciptanya lingkungan kerja yang tidak hierarkis, membuat proses pertukaran pengetahuan lebih natural dan mudah gitu. Mungkin itu dari jawaban nomor 4 ya. Kemudian yang terakhir itu jawaban nomor 5, yaitu yang dimana soalnya tuh jelaskan tahapan dalam siklus manajemen pengetahuan. Yang pertama tuh menurut saya gitu yang paling krusial dalam mengapa organisasi konteks yang Anda kenal gitu. Dalam tahapan siklus manajemen pengetahuan, penciptaan pengetahuan knowledge correction munculnya dari aktivitas organisasi riset, diskusi dan interaksi antar individu. Penangkapan pengetahuan knowledge capture, proses mendokumentasikan pengetahuan baik tacit maupun eksplisit, jadi internal maupun eksternal gitu. Penangkapan pengetahuan ini memang sangatlah penting. Pembagian pengetahuan knowledge sharing, yang dimana menyebarkan pengetahuan melalui pelatihan, pengajian, forum ilmiah. Penerapan pengetahuan knowledge application, menggunakan pengetahuan tersebut dalam mengambil keputusan, pengajaran, atau strategi organisasi gitu. Jadi tahapan yang paling krusial ini yaitu knowledge sharing, yang dimana paling krusial gitu yaitu knowledge sharing. Jadi tanpa berbagi pengetahuan hanya akan tersimpan tanpa memberi manfaat. Berbagi adalah jembatan agar pengetahuan menyebar dan membawa perubahan nyata gitu. Dan contohnya pun seperti organisasi kampus gitu atau himpunan gitu. Keberhasilan program tahunan seperti kayak dari himpunan mahasiswa kampus sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dari angkatan sebelumnya gitu. Jika pengetahuan tidak dibagikan melalui pelatihan atau dokumentasi, maka generasi baru akan mengulang kesalahan yang sama. Terus peran teknologi informasi mendukung sistem manajemen pengetahuan ya. Jadi menyimpan dan mengakses pengetahuan dengan cepat, memungkinkan penyimpanan ilmu dalam bentuk digital yang bisa diakses kapan saja gitu. Yaitu seperti media pembelajaran kayak video, e-book, atau aplikasi Al-Quran digital memudahkan pembelajaran. Terus kolaborasi daring, teknologi memungkinkan forum diskusi online antar lembaga pendidikan Islam, bahkan lintas agama gitu. Jadi sangatlah penting digital supaya kita mempermudah gitu prestasi budaya keislaman, seperti berbentuk kitab, buku, manuskrip kuno atau karya ulama terdahulu gitu yang bisa dilestarikan melalui digitalisasi. Adapun selanjutnya yaitu potensi. Potensinya itu meningkatkan jangkauan dakwah pendidikan, mempercepat proses pembelajaran dan penyebaran informasi ke seluruh penjuru. Itu dari digitalisasi potensinya. Terus adapun mendorong kolaborasi lintas organisasi Islam seperti antara pesantren ataupun universitas gitu. Adapun tantangannya yaitu akses teknologi yang terbatas. Tidak semua pesantren atau masjid memiliki sama gitu sarana teknologi yang memadai. Jadi berbeda-beda gitu dalam sarana teknologi itu terbatas. Kemudian ataupun internet gitu. Kemudian ada literasi digital yang rendah. Sebagian tenaga pengajar atau
siswa-siswi masih belum terbiasa dengan penggunaan teknologi modern pada saat ini. Adapun resiko yang tidak valid gitu, perlu adanya kurasi informasi agar tidak terjadi penyebaran ilmu yang keislaman yang tidak otentik, yang tidak benar gitu. Jadi harus waspada juga gitu ilmu penyebaran yang tidak valid gitu. Mungkin cukup sekian dari jawaban UAS manajemen pengetahuan. Saya terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.